Al-Fatihah. Pakai dulu. Ya, belok. Apa? Oh, karpet ada. Sama-sama. Bukan ini. وإن تعلموا وتعليم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والشفاء وتعالى مسؤول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء لك والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وكرمه ورضاه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sekarang membahas kaif ya. Apa namanya? Jenis dari sifat-sifat selanjutnya itu kaif. Jadi yang kita bahas ini semuanya adalah sifat-sifat yang menempel di segala sesuatu yang mewujud. Nah, sifat-sifat itu kan punya jenis juga kan, punya jenis, punya fasal. Nah, ini yang kita bahas adalah jenis tertinggi atau ajnas yang tertinggi bagi semua sifat. Definisi kaif itu tergantung nuqtah dengan wahdah. Kira-kira nuqtah dengan wahdah ini apakah dia sesuatu yang wujudi atau adami? Nuqtah dengan wahdah ini wujudi atau adami? Yang mengatakan nuqtah dengan wahdah ini kan sudah dijelaskan nuqtah itu apa, wahdah itu apa gitu ya. Yang mengatakan nuqtah dengan wahdah itu adami, maka mendefinisikan kaif dengan suatu definisi. Yang mengatakan nuqtah dengan wahdah itu wujudi, definisinya lain lagi, gitu ya. Jadi kalau dia wujudi, berarti dia arad kan. Kalau dia adami, berarti dia amr i'tibari, bukan arad. Kalau kita katakan nuqtah dengan wahdah itu adami, maka definisinya arad la yaqbalul qismah wa la nisbah li dzatihi. Kalau kita katakan wujudi, maka definisinya aradun la yatawaqqaf ta'aqquluhu ala ta'aqquli ghairihi wala yaqtadi an-nisbah wala yaqtadi al-qismah. Mana? Ya, qismah. Nisbah ya terus. Wala yaqtadi al-qismah. Ya jadi mana tuh? Wala al-qismah iqtidaan awaliyah. Ada enggak bersama? Pertama sini dulu. Kalau kita katakan nuqtah dengan wahdah itu adami, maka definisinya aradun la yaqbalul qismah. Arad berarti kaif itu bukan jauhar. Maka arad itu fungsinya mengecualikan jauhar tidak. La yaqbalul qismah, fungsinya mengecualikan apa? Kam. Karena kam itu aradun yaqbalul qismah. Wala nisbah, fungsinya mengecualikan a'rad nisbiyah.
kalimat layak balul qismah ini nanti mengeluarkan al-ilmu bil asya al-muqtadiyah lil qismah. Kalimat layak balul qismah ini berarti nanti mengetahui sesuatu yang muqtadiyah lil qismah. Seperti apa? Mengetahui murakabat, yang mengetahui tubuh manusia, mengetahui hakikat manusia yang murakab daripada hayawan dengan natik, mengetahui tubuh manusia yang tersusun dari ajza, kan? Ilmu terhadap hal-hal tersebut yakbalul qismah kan? Yakbalul qismah. Mengetahui hakikat manusia yang murakab daripada hayawan dengan natik, itu yakbalul qismah. Kenapa yakbalul qismah? Karena setiap murakab pasti terbagi kepada ajza, gitu kan? Maka mengetahui hal-hal tersebut itu keluar dari definisi dengan qaid la yakbalul qismah. Padahal ilmu itu kaif. Jelas nggak? Sekarang lagi nih, ilmu itu kaif. Makulatil kaif itu. Iya, ilmu itu masuk dalam makulatil kaif. Ada khilaf, tapi pembahasan saya ini dibangun di atas pemahaman bahwa ilmu itu kaif. Kalau ilmu itu kaif, maka mengetahui sesuatu yang yaqtadil qismah seperti mengetahui murakabat itu keluar dari definisi kaif dengan lafaz la yakbalul qismah, benar nggak? Kenapa? Karena ilmu atau mengetahui hal-hal ini itu arad yang balul qismah. Jelas ya? Jelas. Kalau dia balul qismah berarti keluar nggak dari definisi dengan qaid ini? Keluar. Jelas ya? Nah, makanya dari situ ditambahkan qaid li dzatihi. Fungsi qaid li dzatihi ini untuk memasukkan al-ilmu bil asya' al-muqtadiyah lil qismah. Nah, kenapa qaid ini memasukkan ini? Karena al-ilmu bil asya' al-muqtadiyah lil qismah itu yaqbalul qismah la li dzatihi tapi li amrin akhar, yaitu bin nazar ilal muta'allaq. Nah, jadi memang al-ilmu bil asya' al-muqtadiyah lil qismah itu yaqbalul qismah. Tapi yaqbalul qismah la li dzatil ilmi tapi bin nazar ila muta'allaqil ilmi, yaitu ma'lumnya yaqtadil qismah. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang lagi nih. Kenapa perlu ada qaid li dzatihi? Kenapa perlu ada qaid li dzatihi? Karena kalau definisinya sampai sini doang, nanti ada sebagian afrod kaif yang tidak masuk dalam definisi. Apa sebagian afrod kaif yang tidak masuk dalam definisi? Yaitu ilmu. Nah, kenapa ilmu bisa keluar dari definisi? Kalau definisinya sampai sini doang, karena di antara bentuk ilmu adalah mengetahui al-asya' al-muqtadiyah lil qismah, yaitu seperti mengetahui murakabat. Nah, al-ilmu bil murakabat itu yaqbalul qismah. Ya, al-ilmu bil murakabat yaqbalul qismah. Tapi la li dzatihi, melainkan bin nazar ilal ma'lum, yaitu ma'lumnya yaqtadil qismah. Jelas ya? Tapi kalau definisinya sampai sini doang, apapun yang yaqbalul qismah tidak akan masuk ke dalam kaif. Jelas ya? Segala sesuatu yang yaqbalul qismah tidak akan masuk ke dalam kaif. Mau itu li dzatihi seperti kam, ataupun li amrin kharij seperti al-ilmu bil asya' al-muqtadiyah lil qismah, itu akan keluar dari definisi kaif. Maka definisi itu kalau tidak jami', kan cacat definisinya. Nah, sedangkan kalau sampai sini doang definisinya tidak jami' karena ada afrod kaif yang keluar dari definisi, sehingga perlu kita masukkan lagi. Gimana cara masukkannya? Dengan mengatakan li dzatihi. Kenapa begitu? Karena li dzatihi ini akan memasukkan al-ilmu bil asya' al-muqtadiyah lil qismah. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa memang al-ilmu bil asya' al-muqtadiyah lil qismah itu yaqbalul qismah,
Tapi yaqbalul qismahnya itu la li dzatihi, melainkan li amrin akhar, yaitu dia yaqbalul qismah bin nazar ilal ma'lum. Jelas ya? Adapun zat ilmu itu sendiri tanpa mempertimbangkan muta'allaqnya, tanpa mempertimbangkan bahwa ilmu itu berkaitan dengan ma'lum yang murakkab, tanpa melihat ma'lumnya, ilmu itu layak balul qismah. Jelas ya? Jadi intinya ilmu itu aradun layak balul qismah wala nisbah. Jelas ya? Sudah kita jelaskan nisbah itu apa? Nisbah itu adalah ma yatawaqqaf ta'aquluhu ala ta'aquli ghairihi. Maka qaid wala nisbah ini fungsinya mengecualikan apa? Mengecualikan a'rad nisbiyah. Jelas ya? Sekarang ini, al-ilmu bin nuqtah dengan al-ilmu bil wahdah masuk gak dalam definisi? Al-ilmu bil wahdah dengan al-ilmu bin nuqtah masuk dalam definisi enggak? Masuk. Kenapa? Karena al-ilmu bil wahdah itu aradun la yaqbalul qismah. Karena wahdahnya baik melihat muta'allaqnya ataupun melihat zat ilmu. Zat ilmunya la yaqbalul qismah dan zat ilmunya la yaqbalun nisbah, ya kan? Kemudian dilihat dari muta'allaqnya yaitu nuqtah atau wahdah, sama dia adalah tetap ilmu itu aradun la yaqbalul qismah karena wahdah la yaqbalul qismah dan wahdah juga la yaqbalun nisbah. Sehingga masukkan dalam definisi? Masuk. Nah, kenapa itu saya singgung? Karena nanti di sini Imam Sujai mengatakan apa? Mengatakan qayyid li dzatihi juga berfungsi untuk memasukkan apa? Memasukkan al-ilmu bil wahdah dengan nuqtah. Kata Imam Sujai, qayyid li dzatihi juga berfungsi untuk memasukkan al-ilmu bil wahdah wan nuqtah, dan ini dikritisi. Perlu dikritisi. Kenapa perlu dikritisi? Karena huwa la yakhruj aslan. Buat apa kita masukkan al-ilmu bil wahdah dengan al-ilmu bin nuqtah itu tidak keluar dari definisi, buat apa lagi kita masukin? Nah, maka lidzatihi ini tidak memasukkan al-ilmu bil wahdah dengan al-ilmu bin nuqtah, karena al-ilmu bil wahdah dengan al-ilmu bin nuqtah itu tidak keluar dari definisi, sehingga tidak perlu kita masukkan. Jelas ya? Itu yang mengatakan nuqtah dengan wahdah adalah adami. Tapi kalau kita katakan nuqtah dengan wahdah itu wujudi, nuqtah dengan wahdah itu wujudi, masuk nggak dalam definisi ini? Pertama, nuqtah dengan wahdah itu andai pun dia wujudi, dia bukan kaif. Jelas ya? Kita sepakati di sini nuqtah dengan wahdah, andai pun dia adalah wujudi, dia adalah arad, tapi dia itu bukan kaif. Nah, itu masalahnya. Kalau definisinya pakai yang ini, kalau kita pakai definisi ini dan kita katakan nuqtah dengan wahdah itu wujudi, definisi ini nanti tidak mani'. Kenapa tidak mani'? Karena nuqtah dengan wahdah akan masuk ke dalam definisi. Kenapa? Karena nuqtah dengan wahdah itu aradun la yaqbalul qismah dan la yaqbalun nisbah. Dan adam qabulil qismahnya dengan adam qabulil nisbahnya itu lidzatihi. Sehingga masuk enggak dalam definisi? Masuk kan? Nah, padahal dia bukan kaif. Makanya yang mengatakan nuqtah dengan wahdah itu wujudi dan dia arad, definisinya diganti ke sini untuk mengecualikan nuqtah dengan wahdah. Maka dia katakan kaif itu arad. Jelas arad fungsinya mengecualikan jauhar. La yatawaqqaf ta'aquluhu ala ta'aquli ghairihi. Jelas ini fungsinya mengecualikan arad nisbiyah. Jelas ya? Arad nisbiyah. Wala yaqtadi al-qismah. Kalimat la yaqtadi al-qismah fungsinya mengecualikan apa? Mengecualikan kam. Jelas ya? La yaqtadi al-qismah fungsinya mengecualikan kam, karena kam itu yang baru qismah. Tapi nanti la yaqtadi al-qismah ini selain dia mengecualikan kam, dia juga mengecualikan al-ilmu bil asya' al-murakkabah. Jelas ya? Kalimat la yaqtadil qismah itu akan mengeluarkan al-ilmu bil asya' al-muqtadiyah lil qismah dalam ta'rif. Karena al-ilmu bil asya' al-muqtadiyah lil qismah itu yaqtadil qismah enggak? Iya. Yaqtadil qismah. Nah, sedangkan kaif itu la yaqtadil qismah. Jelas ya? Nah, jadi di sini juga mengecualikan apa? Mengecualikan
al-ilmu bil murakkab. Kenapa al-ilmu bil murakkab keluar dari definisi melalui qaid ini? Karena al-ilmu bil murakkab yaqtadil qismah. Sedangkan definisinya sampai sini mengatakan kaif itu la yaqtadil qismah. Jelas ya? Wala alla qismah. Qaid wala alla qismah. Fungsinya untuk mengecualikan wahdah dengan nuqthah. Kenapa? Karena wahdah dengan nuqthah itu memang arad. Di sini memang arad. Tapi dia yaqtadi alla qismah. Wahdah dengan nuqthah itu dua-duanya arad yang yaqtadi adamal qismah. Jelas ya? Sedangkan kaif itu la yaqtadi adamal qismah. Jadi kaif itu dilihat dari zatnya tidak menuntut ada qismah, tidak menuntut tidak ada qismah. Jelas ya? Sehingga wahdah dengan nuqthah keluar dengan qaid alla qismah. Dan juga ini akan mengecualikan apa? Akan mengecualikan al-ilmu bil wahdah wan nuqthah. Ya, karena al-ilmu bil wahdah dengan al-ilmu bin nuqthah itu aradun la tatawaqqaf ta'aqquluhu ala ta'aqquli ghairihi wala yaqtadi wala yaqtadi karena al-ilmu bil wahdah dengan nuqthah itu yaqtadi al-qismah. Ya, al-ilmu bil wahdah dengan al-ilmu bin nuqthah itu yaqtadi adamal qismah. Sedangkan kaif itu la yaqtadi adamal qismah. Maka sesuatu yang yaqtadi adamal qismah bukan kaif, karena kaif itu la yaqtadi adamal qismah. Jelas ya? Nah, jadi di sini ada afrad dari kaif yang keluar dari kaif. Apa itu? Al-ilmu bil murakkab dengan al-ilmu bil wahdah dengan nuqthah. Keluar dari kaif kan? Sampai sini akhirnya dimasukkan lagi dengan qaid iqtidaan awwaliyan. Iqtidaan awwaliyan ini sama dengan lidzatihi di sini. Gitu ya. Memang al-ilmu bil murakkab itu yaqtadi al-qismah tapi la lidzatil ilmi walakin bin nazar ila al-ma'lum, bahwa ma'lumnya itu sesuatu yang murakkab dan murakkab itu yaqtadi al-qismah. Jelas ya? Memang jadi bukan iqtida awwali tapi iqtida tsanawi. Jelas ya? Nah, jadi al-ilmu bil murakkab itu memang yaqtadil qismah, tapi bukan iqtidaan awwaliyan, tapi iqtidaan tsanawiyan. Nah, iqtidaan tsanawiyan itu maksudnya apa? Laisa lidzatil ilmi. Ya, yaqtadil qismahnya itu laisa lidzatil ilmi, tapi li amrin kharij, yaitu bin nazar ilal ma'lum, dengan melihat maklumnya. Memang al-ilmu bil wahdah dengan nuqthah itu yaqtadi adamal qismah. Tapi al-ilmu bil wahdah dengan nuqthah itu yaqtadi adamal qismah la li dzatil ilmi, tapi bin nazar ilal muta'allaq. Jadi bukan iqtida awwali tapi iqtida tsanawi, karena dia tidak menerima, karena dia menerima adamal qismah bin nazar ilal ma'lum, la, yaitu maklumnya wahdah dengan nuqthah, la li dzatil ilmi. Makanya ini fungsinya idkhal, memasukkan al-ilmu bil murakkab dengan al-ilmu bil wahdah atau nuqthah. Jelas ya? Nah, ini saya lupa tempatnya di Ibhaj, ada keterangan setiap qaid dalam ta'rif itu lil ikhraj. Setiap qaid dalam ta'rif fungsinya lil ikhraj. Jelas ya? Tapi qaid lil qaid. Kalau qaid itu lil ikhraj, tapi qaidul qaid lil idkhal. Jelas ya? Nah, itu teori mantik, tapi bisa jadi kalian ketemu di kitab mantik. Ketemunya di kitab usul fikih. Kitab Ibhaj. Karena lidzatihi ini bukan qaid, tapi dia qaidul qaid. Ya. Karena lidzatihi ini qaid bagi layak fal. Ada nggak tarif yang qaid dari qaid idkhal gitu? Nggak ada. Itu setiap kalau qaid itu lil ikhraj, tapi qaidul qaid itu lil idkhal. Nggak ada tapi itu. Nggak ada yang lil idkhal.
Nggak bisa emang gitu. Qaid itu lil idkhal bukan lil ikhraj. Lu nanya qaidul qaid lil idkhal ada gak? Iya. Ini lidatihi, ini qaid terhadap layak bal. Layak balnya itu lidatihi. Itu ya. Iqtidan awalan ini qaid lil qaid karena apa? Karena ini qaid bagi yaqtadi. Ya. Itu pahami dengan baik, hafalkan qaid lil ikhraj. Qaidul qaid lil idkhal. Nah, kita baca kitabnya halaman 94. Wal kaifu 'aradun ghairu qabilin lil qismati wan nisbati. Jelas ya? Ini sebenarnya ada PDF-nya. Kalau punya nggak PDF-nya ini? Ada sana. Outdoor. Bukan PDF Sujainya, syarah Sujai ada. Di notebook ya. Ya. Di notebook. Wal kaifu, lihat di situ wal kaif, apa itu kaif? Kaif itu arad ghairu qabilin lil qismah, yang tidak menerima qismah. Sudah kita jelaskan, berarti mengecualikan nanti di bawah ada. Wan nisbah, dan tidak menerima nisbah. Biha ay bidzat. Nah, karena kalau kita lihat di definisi kam, apa definisi kam itu? Definisi kam ma yaqbalul qismata bidzat. Ma yaqbalul qismata bidzat. Maka kaif itu aradun ghairu qabilin lil qismati wan nisbati biha ay bidzat. Lihat di sini, nazamnya lihat situ. Wal kaifu ghairu qabilin biha ya. Wal kaifu ghairu qabilin biha kan? Di nazamnya. Kemudian ghairu qabilin di situ tanwinnya tanwin apa? Tanwin di situ dikatakan katakanlah itu tanwin iwad anil ismi. Gitu ya, tanwin iwad anil ismi. Kenapa? Karena menyimpan lafaz lil qismah wan nisbah. Jelas ya? Kan kalau nazamnya ini kan tambahan dari syarih tuh, lil qismah wan nisbah kan? Ghairu qabilin biha. Tidak menerima apa? Tidak menerima lil qismah wan nisbah. Cuman masalahnya di sini apa? Yang sudah disebutkan sebelumnya di definisi kam. Apa definisi kam bunyinya? Ma yaqbalul qismata bidzat. Jadi yang disebutkan di kam itu apa? Qismah doang kan? Nah, jadi yang disebutkan di kam itu hanya qismah saja. Kalau kemudian di sini dimasukkan ghairu qabilin lil qismah wan nisbah. Qismah kita sepakat bisa difahami dari tanwin. Tapi nisbah kita tidak sepakat bisa difahami dari tanwin. Jelas ya? Karena yang sudah disebutkan di bait sebelumnya itu qismah doang, nisbah tidak disebutkan. Maka syarih memasukkan nisbah sebagai tafsiran dari ghairu qabilin. Itu fihi ma fihi. Ya, itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Bermasalah dari segi nisbah ini tidak dimafhum, tidak bisa dipahami dari ta'bir nazim sebelumnya. Karena nazim hanya menyebutkan qismah. Jelas ya? Itu diantara mulahazat terhadap ta'bir wan nisbah. Wan nisbah ini tidak dipahami dari bait sebelumnya, jadi nggak bisa dimasukkan ke sini. Nanti cari aja di hasyiah, barangkali ada jawabannya. Biha ay bidzat ay la yaqbalul qismah wa la nisbah li dzatihi. Fa kharaja jauhar, maka jauhar keluar dari definisi dengan lafaz arad. Wal kam, dan keluar kam. Kenapa kam keluar? Karena kam itu ghairu qabilin lil karena kam itu qabil lil qismah. Wa baqil arad an nisbah juga keluar. Kenapa? Karena qabilin lin nisbah, sedangkan kaif itu ghairu qabilin lin nisbah. Apa saja itu arad nisbiyah? Allati hiya al-idhafatu wal ainu wal mata wal wad'u wal milku wa yaf'al wa yanfa'il. Gitu ya. Semuanya arad nisbiyah keluar dari definisi. Wa dakhala fi taqyid bi dzatihi al-mustafad min ad-dhamir. Ya. Qayyid bi dzatihi yang diambil dari dhamir biha. Biha kan dhamir orang tuh.
biha, hanya kembali mana? Kembali ke zat. Sehingga maksudnya biha itu ay bidzatihi. Wa dakhala fi taqyid bidzatihi al-mustafadi min ad-dhamir, yang mana itu diistifadah dari dhamir biha. Apa yang masuk? Yang masuk adalah al-ilmu bil asya al-muqtadiyati lil qismati wa adamiha. Nah, jadi fungsi lidzatihi itu memasukkan al-ilmu bil asya al-muqtadiyah lil qismah, dan kata syarih juga memasukkan al-ilmu bil asya al-muqtadiyah li'adamil qismah. Ya, li'adamiha ay li'adamil qismah, dan kita sudah terangkan ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena kita tidak butuh untuk memasukkan al-ilmu bil asya al-muqtadiyah li'adamil qismah. Kenapa tidak butuh? Karena dia masuk dalam definisi ini. Ngapain dimasukin? Sesuatu yang nggak keluar nggak perlu dimasukkan, jelas ya? Kal ilmi bil asya'il murakkabah, ini laf nasyar murattab dalam ilmu balaghah. Apa sih contoh al ilmu bil asya' al muqtadiyah lil qismah? Contohnya kal ilmi bil asya'il murakkabah. Gitu ya. Murakkabah di situ umum mencakup murakkab dari segi tubuh manusia, murakkab min ajza, maksudnya baik ajzaul mahiyah ataupun ajza di alam nyata. Ajza mahiyah itu hayawan dengan natik, ajza di alam nyata, ajza hisyah itu seperti apa? Tangan, kepala gitu ya. Contohnya apa yang dalam balaghah? Kan di sini menyebutkan al-ilmu bil asya' al-muqtadiyah lil qismah wa adamil qismah. Itu gimana? Nah, itu namanya laf nasyar murattab. Nah, dari siapa? Dari segi pertama dia menyebutkan al-ilmu bil asya' al-muqtadiyah lil qismah. Yang kedua di adamil qismah. Mana contoh yang lil qismah? Kal ilmi bil asya' al-murakkabah, itu contoh lil qismah. Mana contoh adamul qismah? Bil asya' al-basithah nanti. Jadi itu laf nasyr murattab namanya dalam ilmu balaghah. Contoh al-asya' al-muqtadiyah lil qismah kal ilmi bil asya' al-murakkabah fa innal ilma biha yaqtadil qismah. Gitu ya. Kenapa? Karena al-ilmu bil murakkab yaqtadil qismah, karena murakkab itu yang qasim ila ajza'ihi. Taqsimul kull ila al-ajza'. Wa bil asya' al-basithah, ya, kal ilmi bil asya' al-basithah. Ini contoh yang yaqtadi adamal qism atau al-ilmi bil asya' al-muqtadiyah li adamil qism. Fa innal ilma biha yaqtadi adamal qismah bin nazar lil muta'allaq la li dhatiha ay la bisitu li dhatiha. Harusnya li dhatihi. La li dhatihi ay la li dhatil ilm. Ya. Harusnya la li dhatihi ay li dhatil ilm. Udah, selanjutnya wala taridun nuqtatu walal wahdah. Nuqtah dengan wahdah tidak bisa mengkritik definisi ini. Kenapa? Li'annahu ma'adamiyan, karena nuqtah dengan wahdah itu adami. Kalau adami berarti dia tidak masuk dalam ta'rif. Intinya kita sepakat nuqtah dengan wahdah bukan kaif. Ada yang bilang berarti kalau bukan kaif masuk dalam definisi ini. Kenapa masuk? Karena nuqtah dengan wahdah itu aradun la yaqbalul qismah wa lam nisbah li dzatihi. Gitu ya. Kita bilang itu kalau nuqtah dengan wahdah arad. Tapi kalau kita katakan nuqtah dengan wahdah itu adami, dia nggak masuk dalam definisi ini. Karena definisi ini khusus arad. Arad itu wujudi, sedangkan nuqtah dengan wahdah itu adami. Wa man ja'alahuma min al-a'rad. Nah, gimana kalau kita katakan nuqtah dengan wahdah itu wujudi dan dia arad? Bagaimana caranya mengeluarkan dari definisi? Caranya dengan mengubah definisi. Wa man ja'alahuma min al-a'rad rasama al-kayfa bi annahu 'aradun la yatawaqqaf ta'aqquluhu 'ala ta'aqqulil ghair. Ini fungsinya mengecualikan a'rad nisbiyah. Wala yaqtadil qismah, fungsinya mengecualikan kam. Wala qismah, fungsinya mengecualikan an-nuqtah dengan al-wahdah. Iqtidaan awaliyan, fungsinya untuk memasukkan apa? Memasukkan al-ilmu bil asya' al-murakkabah dengan al-ilmu bil asya' al-basithah, atau al-ilmu bil murakkab dengan al-ilmu bil wahdah dengan nuqtah. Dia masuk ke dalam definisi dengan qaid iqtidaan awaliyan. Fa kharaja bil qaid al-awwal. Mana qaid awal? La yatawaqqaf ta'aqquluhu 'ala ta'aqquli ghairihi.
Kharaja apa kharaja? Al-'arad an-nisbiyah. Kenapa kharaja? Karena al-'arad an-nisbiyah itu tawaqqafa ta'aquluhu 'ala ta'aquli ghairi. Kal idhafah. Wa bila yaqtadil qisma al-kamiyah. Qayyid la yaqtadil qisma mengecualikan kam karena kam itu yaqtadil qisma. Wa bima ba'dahu, mana ma' ba'dahu? Wa la yaqtadi alla qisma. Qayyid alla qisma fungsinya mengecualikan nukta dengan wahdah karena nukta wahdah itu yaqtadi alla qisma. Wal awwaliyah, qayyid awwaliyah, mana awwaliyah? Iqtidan awwaliyan itu. Apa fungsi qayyid iqtidan awwaliyan? Fungsinya lil idkhal. Ya, untuk masukkan apa? Li idkhali mithlil ilmi bil ma'lumatil muqtadiyati lil qismati wa 'adamiha. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena al-ilmu bil ma'lumat al-muqtadiyah lil qisma wa 'adamil qismah. Kaif bukan? Kaif. Karena ilmu itu kaif. Gitu ya. Jadi dia kaif tapi keluar dari definisi. Ya. Al-ilmu bil ma'lumat al-muqtadiyah lil qisma wa 'adamil qismah itu kaif karena ilmu itu kaif. Maka setiap afrad ilmu itu kaif, tapi sayangnya kalau definisinya berhenti sampai di sini tidak pakai iqtidan awaliyah dia akan keluar. Kenapa keluar? Karena al-ilmu bil asya' al-murakkab keluar dengan qayyid la yaqtadil qismah. Kenapa? Karena al-ilmu bil asya' al-murakkabah itu yaqtadil qismah, sedangkan kaif itu la yaqtadil qismah. Al-ilmu bil wahdah dengan nuqtah keluar enggak? Keluar. Kenapa? Karena al-ilmu bil wahdah dengan nuqtah itu yaqtadi adamal qismah, sedangkan kaif itu la yaqtadi adamal qismah sehingga dia keluar dari definisi. Karena keluar perlu kita masukkan dengan qaid iqtidan awwaliyah. Kenapa? Karena al-ilmu bil asya' al-murakkabah meskipun yaqtadil qismah tapi yaqtadil qismah la li dzatihi tapi bin nazar ilal ma'lum. Dan al-ilmu bil wahdah dengan nuqtah memang dia yaqtadi adamal qismah tapi la li dzatihi melainkan bin nazar ilal ma'lum. Kalau kita lihat zatnya, zat ilmu itu sendiri la yaqtadi qismah dan la yaqtadi adamal qismah. Dari zatnya itu sendiri sehingga dia masuk lagi dalam definisi. La yuqalu. Udah selesai ya itu pembahasan definisi. Gimana? Nah, bagus nggak? Qayyid itu bisa dikatakan kalimah nggak di ilmu nahwu? Kata. Qayyid itu kalau di nahwu mudhaf ilaih, sifat. Oh, jumlah berarti. Kalimat. Kata. Qayyid itu kata. Oh, kata. Cuman kata tapi bukan sekedar kata, tapi kata yang mengikat kata sebelumnya. Sayyidun qaimun. Qaimun itu qayyid. Kenapa? Karena dia sifat bagi Zaid. Tapi bukan sekedar kalimat. Qayyid itu kalimat dari segi dia mempersempit keterangan atau cakupan dapat sebelumnya. Nah, minum dulu. Kalau di mantik murakab nakis. Ya. Murakabat naqisah. Gimana, udah konsen belum? Dibaca nggak sebelum ngaji? Hah? Baru baca yang sebelumnya. Ini ilmu berat, ini bukan ilmu santai, ini ilmu berat. Jadi nggak bisa kalian hadir ke sini kepalanya kosong. Kepalanya harus berisi. Minimal apa? Minimal ya baca syarah itu, syarahnya dibaca. Berapa kali? 5 kali. Kalau pengen nyambung.
Itu rahasia ngaji sama masyayikh begitu, baca dulu 5 kali. Karena masyayikh itu tidak seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia mungkin dia pelan-pelan. Kalau masyayikh kan duduk, udah ngomong dari awal ke akhir nggak berhenti. Dan salah kalau kalian mikir gini, gimana ngaji sama syekh itu? Penjelasannya ada semua di kitab. Terus kalian mengira, oh kalau penjelasannya ada semua di kitab, ngapain saya ngaji, saya baca sendiri aja. Nah, itu salah. Kenapa salah? Karena kita baca sendiri, paham. Kadang-kadang ada sesuatu yang detail tertentu yang kita luput dari bacaan kita, dan itu ditanbih oleh syekh. Atau pemahamannya semuanya benar, tapi ketika datang ngaji itu fungsinya apa? Memetakan ulang yang kita baca, gitu ya. Karena pembahasan di kitab itu bisa jadi kita tidak melihat hubungan A ke sini, A, B ke sini, gitu ya. Tapi dengan ngaji kan, nah coba kalian baca begini dari awal sampai tadi. Apa kalian memetakan seperti ini? Belum tentu kan? Nah, begitu. Soalnya pernah ada itu orang begitu. Ya udah, kalau penjelasannya sesuai dengan kitab, ya buat apa gitu kan? Kan sesuai dengan kitab. Enggak, saya ngaji itu begitu. Justru ngaji itu kalian apa? Baca dulu 5 kali, meskipun sudah paham nih. Paham betul. Duduk di pengajian itu, oh, dengerin aja kalam syekh kalau memang paham 100%. Itu memetakan ulang yang sudah kita baca. Gitu ya, beda antara baca sendiri, penjelasan yang sama dibaca sendiri dengan didengar dari orang lain. Itu lebih kuat kalau dua-duanya, baca sendiri dan mendengar pemetaan dari orang. Selanjutnya, sekarang gini, tadi kita bilang apa? Tadi kita bilang kaif itu la yatawaqqaf ta'aqquluhu ala ta'aqquli ghairihi. Kenapa? Karena kaif itu bukan arad nisbiyah, sehingga dia la yatawaqqaf ta'aqquluhu ala ta'aqquli ghairihi. Gitu ya. Gimana dengan ilmu? Ilmu itu kaif. Qudrah itu kaif. Setiap ada ilmu pasti ada ma'lum. Ya kan? Kalau ada ilmu ada ma'lum kan? Oh, berarti ta'aqqulul ilmi yatawaqqaf ala ta'aqqulil ma'lum. Ya kan? Qudrah. Namanya qudrah, kekuasaan, kemampuan, pasti ada suatu makdurnya yang dia kuasai. Berarti ta'aqqulul qudrah yatawaqqaf ala ta'aqqulil makdur. Jelas enggak? Berarti sedangkan qudrah dengan ilmu itu apa? Kaif kan? Kaif. Oh, berarti nanti ada afrad kaif yang tawaqqafa ta'aqquluhu ala ta'aqquli ghairihi, yaitu al-ilmu dengan al-qudrah, sehingga keluar dari definisi, padahal dia ilmu, sehingga definisinya nanti tidak jamin. Jelas ya? Masalah selanjutnya nih. Ada afrad ilmu yang keluar dari definisi ilmu. Kenapa? Karena ada afrad ilmu yang tawaqqafa ta'aqquluhu ala ta'aqquli ghairihi. Seperti al-ilmu. Kenapa? Karena ta'aqqulul ilmi yatawaqqaf ala ta'aqqul al-ma'lum. Ta'aqqulul qudrah yatawaqqaf ala ta'aqqul al-maqtur. Sehingga keluar enggak dari definisi? Keluar kan? Perlu kita masukkan enggak? Perlu. Jadi ini i'tirad, ini syubhat yang harus kita bantah. Gimana bantahnya? Bantahnya, kita tidak sepakat bahwa ta'aqqulul ilmi yatawaqqaf ala ta'aqqul al-ma'lum. Kita tidak sepakat bahwa ta'aqqulul qudrah yatawaqqaf ala ta'aqqul al-maqdur. Enggak sepakat. Kata siapa? Kita bisa kok membayangkan ilmu. Kita bisa kok membayangkan qudrah. Nah, di sini kita perlu membedakan antara tawakuf dengan istilzam. Bedakan antara tawakuf dengan istilzam. Istilzam itu gini, kita memikirkan A, setelah memikirkan A otomatis akan memikirkan B. Itu namanya istilzam, adalah iltizam. Jelas ya? Tapi kalau tawakuf itu kita tidak bisa memikirkan A sebelum kita memikirkan B. Jelas ya? Jelas kan nih? Jelas.
Lihat sini. Yang terjadi dalam ilmu, pada kasus ilmu, itu yang terjadi istilzam bukan tawakuf. Jelas ya? Karena setiap kita membayangkan ilmu, maka otomatis setelah memikirkan ilmu, kita akan memikirkan adanya maklum di situ secara otomatis. Jelas ya? Jadi itu istilzam. Bukan tawakuf. Kalau tawakuf itu, kita tidak bisa memikirkan ilmu sebelum kita memikirkan maklum dulu. Beda nggak? Beda. Kita kasih contoh dalam salah satu a'rad nisbiyah. Misalnya, keberadaan Zaid di tempat. Keberadaan Zaid di tempat. Husul Zaid fi makan. Bisa nggak kita husul Zaid fil makan itu adalah nisbah antara Zaid dengan tempat. Jelas ya? Husul Zaid fil makan itu adalah nisbah antara Zaid dengan makan, dengan tempat. Nah, jadi husul Zaid fil makan itu bisa nggak kira-kira kita membayangkan keberadaan Zaid di suatu tempat? Ya, pikirkan ini baik-baik di kepala, renungkan baik-baik di kepala. Bisa nggak kita membayangkan keberadaan Zaid di tempat? Bisa. Sebelum kita membayangkan tempat dulu, membayangkan Zaid dulu. Nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa. Iya. Karena gini, coba renungi dengan Iya, pikiran. iya. Keberadaan Zaid di suatu tempat. Proses yang terjadi di pikiran kita, kita harus membayangkan Zaid dulu. Kita harus membayangkan tempat dulu, baru kita bisa membayangkan hubungan antara Zaid dengan tempat. Apa hubungan antara Zaid dengan tempat? Keberadaan Zaid di tempat. Itu namanya tawakuf. Tawakuf itu harus ada mutawaqqaf alaihi dulu. Baru kita bisa membayangkan mutawaqqif. Dalam kasus keberadaan Zaid di tempat, kita harus membayangkan mutawaqqaf alaihi dulu. Apa mutawaqqaf alaihinya? Kita harus membayangkan Zaid dulu. Kita harus membayangkan tempat dulu. Baru kita bisa membayangkan mutawaqqifnya. Apa mutawaqqifnya? Keberadaan Zaid di tempat. Jelas ya? Itu namanya tawakuf. Tawakuf itu adalah, jadi tawakuf itu adalah sebelum kita membayangkan A, kita harus membayangkan B dulu. Jelas ya? Untuk ilmu tuh gak gitu kasusnya. Ilmu itu kasusnya kita membayangkan ilmu dulu. Bisa kan kita membayangkan ilmu terlebih dahulu? Setelah itu, kalau kita sudah membayangkan ilmu, secara otomatis kita akan membayangkan ada maklum di sana. Jelas ya? Nah, jadi beda nggak antara keberadaan Zaid di tempat dengan ilmu? Beda kan prosesnya? Beda. Dalam ilmu, prosesnya ilmu dulu, baru ada kita membayangkan maklum. Keberadaan Zaid di tempat, prosesnya kita membayangkan tempat dulu dengan Zaid, kita bahasakan dengan mutawaqqaf alaih, atau kita bahasakan dengan muntasibain, dua hal yang saling berhubungan, yaitu Zaid dengan tempat. Kita bayangkan dulu itu, baru kita membayangkan hubungan antara kedua, nisbah antara keduanya, yaitu keberadaan Zaid dalam tempat. Jadi beda nggak? Beda. Ini saya nggak nambahin dari Hasyiah loh. Ini kita hanya baca syarah. Jadi kita merenungi syarah aja ini. Lihat sini, la yuqal. Perhatikan, setiap ada ta'bir la yuqal, maka itu bantahan. Mana jawabannya? Jawabannya li'anna naqul. Awas itu uslub Hasyiah atau uslub kitab-kitab logika yang harus diperhatikan dengan betul. Karena ini bisa jadi bikin pusing kalau tidak tahu, tidak terbiasa. Kalau ada la yuqal, langsung cari mana li'anna naqulnya. Jelas ya? Kalau ada la yuqal, langsung cari mana li'anna naqulnya. Karena nanti semua lafaz sebelum li'anna naqul itu i'tirad, dan semua lafaz setelah li'anna naqul itu jawaban. Kita buktikan di sini la yuqal. Mana li'anna naqulnya? Ada kan? Li'anna naqul. Ada ya? Ada. Nah, itu. Penting itu, sepele tapi sangat bermanfaat ketika baca kitab-kitab yang rumit-rumit begini. La yuqal, berarti ada bantahan. Mana bantahannya? Minal kaifiyat ma yatawaqqaf ta'aquluhu 'ala ta'aquli syai'in akhar kal 'ilmi wal qudrah. Jelas ya? Apa jawabannya? Li'anna naqul laisa hadza bitawaqquf. Ini bukan tawaquf namanya. Wa inna ma huwa istilzamun wa isti'qab. Itu istilzam. Ya, bukan tawaquf.
Gimana maksudnya? Di mana? Anna tasawwurahu yastalzim tasawwura muta'allaqin lahu. Maksudnya, tasawwurul ilmi itu menuntut yastalzim menuntut tasawwur muta'allaq lahu, yaitu maklum. Tapi tasawwurul ilmi la yatawaqqaf 'ala tasawwurul ma'lum. Karena kita mentasawwarkan ilmi dulu baru mentasawwarkan maklum. Bukan kita mentasawwarkan maklum dulu baru mentasawwarkan ilmu. Bi khilafin nisbiyat, beda dengan nisbiyat, karena nisbiyat ini fa innaha la tutasawwar illa ba'da tasawwuril mansub wal mansub ilaih. Atau bahasa mulanya, nisbiyat itu la yutasawwar illa ba'da tasawwur al muntasibain. Jelas ya? Nah, wabil jumlah intinya al-ma'niyu bil kaifiyati ma dzukir. Yang disebut dengan kaif itu yang sudah kita singgung sebelumnya definisinya, itu definisi kaif. Falau kana syai'un mimma yu'addu minal kaifiyat ala khilafi dzalik. Kalau ada sesuatu yang dianggap kaif tapi tidak masuk dalam definisi, maka lam yakun kaifiyatan, itu bukan kaif. Jelas ya? Udah, sekarang pembagian kaif. Apa saja sih kaif? Wa aqsamul kaifi arba'atun. Kaifiyat mahsusah bi ihdal hawas al-khamsati adh-dhahirah. Setiap kaif yang bisa dirasakan oleh panca indera yang 5. Ya, kaif yang bisa dirasakan oleh panca indera yang 5. Apa saja itu? Kal hararah, panas, wal burudah, dingin. Yang mana dua-duanya? Al-mudrakaini bil lams. Nanti ini disebutkan 5 panca indera. Pertama lams. Contoh kaif mahsusah yang dirasakan oleh indra perasa, ya. Wijidan, peraba. Peraba, indra peraba. Wijidan bukan? Bukan. Wujudan itu panca indra batinah. Nah, contohnya apa? Panas dingin. Panas dingin itu kaif dan dirasakannya oleh panca indra. Panca indra apa? Panca indra peraba. Wakal alwani wal adwa'il mudrakaini bil basar. Laun dengan dau yang dirasakan oleh panca indra mata, indra penglihatan. Bedanya apa laun dengan adwa? Dau itu penampakan atau dau itu arad yang nempel di sathah. Kalau laun itu nempelnya di jism. Ya. Kalau dau nempel di sathah, kalau laun nempel di jism. Bedanya apa? Bedanya kalau dau itu di sathah doang, di permukaan doang. Enggak masuk ke dalam-dalam tuh. Tapi kalau laun luar dalam. Jelas ya? Makanya kita bilang kalau laun itu nempelnya di jism, karena dia masuk ke setiap ajzaul jism. Tapi kalau dau itu nempelnya di sathun doang, di permukaan doang. Jelas ya? Nah, sekarang kita sambil murojaah sambil mengetes pemahaman kita dengan pembahasan sebelumnya. Kita bilang apa? Dau itu nempel di sathun kan? Ya, sathun itu arad bukan? Arad. Kenapa? Karena sathun itu kam. Kam apa? Kam muttasil. Kam muttasil. Qarrizat atau ghairu qarrizat? Qarrizat. Intinya apa? Intinya sathun itu kam. Dan kita bilang dau itu arad kan? Arad yang nempel di sathun yang bermakna kam. Oh, berarti ada qiyamul arad bil arad. Ya, bisa enggak qiyamul arad bil arad? Ini disebutkan di kam bil arad. Di antara kam bil arad adalah al-halu fil kam. Al-halu fil kam bidzat. Apa yang kam bil arad yang menempel di kam bidzat? Dau. Karena dau itu nempel di sathun. Berarti terjadi qiyamul arad bil arad. Emang bisa qiyamul arad bil arad? Kan sudah dibahas di hukum a'rad bahwa al-a'rad la taqumu bil a'rad. Ya kan? Sudah dibahas kan? Gimana jawaban itu? Gimana jawabannya? Kan al-a'rad itu la taqumu bil a'rad. Kok ini ada a'rad yaitu dau yang nempel di a'rad yaitu kam. Apa jawabannya? Gampang itu jawabannya.
Siapa yang melarang qiyamul arad bil arad? Mutakallimin. Falasifah. Falasifah tidak melarang. Nah, jadi yang ada di sini tadi atau di pembahasan a'rad bil pembahasan kambil arad itu mabniun ala kalamil falasifah. Maka dia bilang apa? Al hallu bil kam. Al arad al hallah bil kam. Itu dibangun di atas pemahaman falasifah. Dah. Wakal aswati wal hurufil mudrakaini bis-sam'. Ya ini semuanya kaif tuh. Suara itu kaif, huruf itu kaif. Bedanya apa suara dengan huruf? Kalau huruf itu suara makhsusah. Jadi ini atful khas 'alal 'am. Setiap huruf adalah suara, tidak semua suara itu huruf. Ya karena huruf itu suara tertentu. Gitu ya. Beda dengan mutlak suara. Kan ada suara yang enggak ada hurufnya. Ya kan? Suara kambing. Bisa nggak kita membayangkan dari suara kambing itu huruf? Nggak bisa kan? Suara tawon ada suaranya, nggak ada hurufnya. Mana tasyakuran? Dah lanjut. Wakar rawaihal mudrakati bisyam wakal madzuqat. Nah, kemudian kaifiyat mahsusah itu wa makana minal mahsusati rasikhan ka halawatil asali wa muluhati ma'il bahri yusamma infi'aliyatin linfi'alil hawasi anha awalan. Jadi nanti kaifiyat mahsusah yang rasikh, yang kuat. Apa itu rasikh? Rasikh itu yang la yazulu sari'an. Apa itu rasikh? La yazulu sari'an. Kaifiyat mahsusah yang tidak cepat hilang nanti disebut infi'aliyat. Kalau yang cepat hilang disebut infi'alat. Disebut infi'alat. Tapi bukan makulat ayyan fa'il yang akan dijelaskan nanti. Enggak, ini semuanya apa? Ini semuanya kaif. Ya. Ini apa? Yang rasikh disebut infi'aliyat, yang tidak rasikh disebut infi'alat. Kenapa disebut infi'aliyat? Linfi'alil hawasi anha awalan. Karena terpengaruhnya panca indera oleh kaifiyat tersebut. Jelas ya? Kenapa disebut infi'alat? Yang tidak rasikh disebut infi'alat? Karena kalau tidak rasikh kan yazulu sari'an ya. Kalau yazulu sari'an berarti nanti dia mirip dengan makulat ayyan fa'il. Karena makulat ayyan fa'il juga yazulu sari'an. Bedanya kalau yang di sini kaif, yang di sono ayyan fa'il. Dan yang rasikh dikasih tasydid infi'aliyyan. Yang tidak rasikh tidak dikasih tasydid infi'alat. Itu aja rahasianya. Sebetulnya sama-sama infi'al. Sama-sama ada infi'al, yang satu infi'alul hawas, yang satu lagi karena yazulu sari'an disamakan dengan apa, dimiripkan dengan infi'alat. Tapi rahasia kenapa di sini ada ya, di sana tidak ada ya. Yang ada ya dikhususkan kepada yang rasikh, yang tidak ada ya dikhususkan yang kepada yang tidak rasikh. Udah. Yang kedua, kaifiyat nafsaniyah. Apa itu kaifiyat nafsaniyah? Yaitu kaif yang khusus bidawatil anfus, khusus bagi yang memiliki nafs ya. Seperti apa? Seperti hayat, hidup, sehat, idrak. Nah, idrak ini ilmu. Jadi ilmu itu apa? Kaifiyat nafsaniyah. Ya, ilmu itu kaifiyat nafsaniyah. Wa kal qudrati wal irada. Nah, semuanya itu kaifiyat nafsaniyah. Nanti ada khilaf dijelaskan apakah ilmu itu kaif, apakah ilmu itu idhafah. Gitu ya, nanti dipraktekin lagi. Dan itu penting. Wahia, nah kaifiyat nafsaniyah kalau tidak rasikh disebut hal, kalau rasikh disebut malaka. Gitu ya. Kaifiyat nafsaniyah yang tidak rasikh disebut hal, yang rasikh disebut malaka. Jadi malaka itu apa? Kaifiyat nafsaniyah yang rasikh. Wahia in kana ghairu rasikhatin tusamma halan wa illa sumiyat malakatan kal kitabati fa innaha fi ibtidaiha hal fa idza istahkamat surat malaka. Yang dimaksud kitabah di sini bukan kegiatan menulis. Kalau kegiatan menulis itu makulat ayyaf'al, bukan makulat kaif. Yang dimaksud di sini adalah sifah kitabiyah.
sifat kitabiyah, ya, kemampuan seseorang menulis. Sifat kepenulisannya itu bukan kegiatan menulis. Beda kan? Kegiatan menulis dia lagi benar-benar nulis. Kalau sifat kepenulisan, meskipun dia lagi nggak nulis, sifat kepenulisan ada di badan dia kan? Jelas ya? Sifat kepenulisan di awal mula manusia belajar nulis itu masih hal. Jelas nggak? Sifat kepenulisan di awal-awal manusia masih belajar nulis masih hal. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dia tidak teruskan belajar nulisnya, hilang nggak? Hilang, nggak bisa nulis kan? Tapi karena terus diasah nulis, akan jadi malakah. Tidak akan hilang kemampuan nulisnya, gitu ya. Yang ketiga, kaifiyat isti'dadiyah, ay muqtadiyatun isti'dadan wa tahayyuan. Ini apa? Kaifiyat isti'dadiyah itu kesiapan dalam suatu tubuh, kesiapan dalam suatu jisim. Kesiapan untuk apa? Kesiapan untuk menolak atau kesiapan untuk menerima. Kesiapan untuk menolak atau kesiapan untuk menerima. Seperti apa? HP ini punya sifat. Apa sifatnya? Keras. Apa sih keras itu? Keras itu adalah suatu isti'dad, suatu kesiapan yang ada di jisim HP ini yang membuat dia menolak tekanan dari luar. Gitu ya. Beda dengan kapas. Kapas itu jisim. Selain jisim, dia disifati, punya sifat kapas itu. Apa sifatnya? Lembut. Lembut itu apa sih? Lembut itu adalah kesiapan yang ada di jisim kapas itu yang membuat dia menerima asar dari luar dengan mudah. Gitu ya. Maka lembut, lembek, itu semuanya adalah kaifiyat isti'dadiyah. Jelas ya? Wa kaifiyatun isti'dadiyah ay muqtadiyatun isti'dadan wa tahayyuan liqabuli atharin ma bisuhulah. Yang pertama, isti'dad qabul liqabuli atharin ma bisuhulah. Apa contohnya? Apa yang isti'dad qabul? Kalin, seperti lembut, lembek, lemah. Wa tusamma du'afan la quwwatan, disebut du'af, lemah, tidak disebut kuat. Aulid dafa', atau isti'dad untuk menolak. Wa adamil qabul, dan tidak menerima. Kasolabati, seperti sifat keras. Wa tusamma quwwah tabi'iyah. Yang terakhir, kaif yang khusus dengan kam. Kaif yang khusus dengan kam. Lihat di sini. Kita sudah belajar ada sathun, ya kan? Sathun itu apa mesti sathun itu bentuknya kotak? Enggak. Sathun apa mesti sathun itu bentuknya segitiga? Enggak. Oh, berarti yang muncul itu kepada jisim, ya, sathun itu kan arad. Pertama kita bayangkan jisim yang tidak terbatas mengisi alam semesta semuanya kan? Berarti tidak ada sathunnya kan? Tidak ada sathunnya. Kemudian ya'ridu 'alal jismi tadi sathun, terbentuklah sathah gitu ya. Tapi sathah itu nggak mesti bentuknya tidak nggak mesti kotak, nggak mesti bulat. Setelah aradalahu sathun, sathun tadi disifati oleh sifat lain. Apa sifat lainnya? Bentuk segitiga misalkan. Disebut mutsallafiyah, sifat kesegitigaan. Karena sathun itu nggak mesti segitiga. Kalau dia bentuknya segitiga, berarti ada arad lain yang nempel di sathun. Jelas ya? Pertama jisim ditempeli sathun, setelah ditempeli sathun itu ditempeli oleh sifat lain. Sifat lainnya apa? Entah bentuk segitiga, entah bentuknya kotak, entah bentuknya bulat gitu ya. Wa kaifiyatun mukhtassatun bil kamiyati kal mutsallathiyati. Udah itu kenapa? Nih, kayaknya nelfon. Oh. Ini apa siapa? Ini. Itu terus gimana? Mau diapain? Gimana lanjut aja, Yum? Udah. Oh iya, betul dia WA. Iya, betul. Nah, selanjutnya mutsalatsiyah itu kan nempel di sathun ya? Iya. Mutsalatsiyah nempel di sathun. Sathun itu adalah kam muttasil. Kam muttasil. Mana contoh kaifiyat mukhtassah bil kamiyat yang munfasil? Contohnya zaujiyah. Contohnya zaujiyah. Jadi misalkan ada dua benda. Ini kan jauhar, ini jauhar, ini sendiri, ini sendiri. Tapi ketika kita mempertimbangkan keadaan antara dua ini, akan muncul arad namanya adad. Akan muncul arad namanya adad, yaitu bahwa dua benda disifati dengan dua gitu ya. Setelah itu
Arad yang merupakan dua itu disifati dengan sifat lain bahwa dua itu yaqbal al-inqisam bi mutasawiyain, bisa dibagi rata. Oh, berarti ada arad lain yaitu kegenapan. Ya, sifat genap yang nempel di dua. Dua nempel di jism, genap nempel di dua. Jelas ya? Wa asyartu biqawli irtasam ila anna hadhihi al-ajnas al-'aliyah basitatun la yutasawwaru laha haddun haqiqiyyun kama marra. Nah, istirahat dulu. Dulu. Matiin aja. Part 2.